Di tengah hiruk-pikuk Bandara Ngurah Rai Bali, Aisyah menarik napas dalam-dalam, tangannya gemetar memegang tiket pesawat. Hari itu seharusnya menjadi momen sempurna untuk keluarganya, liburan tahunan yang ditunggu-tunggu, di mana kakaknya, Rial, berencana melamar pacarnya, Nadia, di pantai indah Kuta. Tapi bagi Aisyah, hari itu adalah titik balik. Dia memutuskan untuk mengungkapkan rahasianya yang selama ini terkubur, bahwa dia mencintai perempuan, tepat di hari yang sama. Aisyah duduk di kursi pesawat, diapit oleh ibunya yang cerewet tentang rencana liburan dan ayahnya yang sibuk membaca koran. Pikirannya melayang ke masa lalu, ke saat pertama kali dia menyadari perasaannya berbeda. Di usia remaja, di sekolah menengah di Jakarta, dia bertemu dengan Lila, teman sekelas yang membuat hatinya berdegup tak karuan. Mereka berteman dekat, berbagi rahasia, tapi Aisyah selalu menahan diri, takut akan pandangan masyarakat yang masih melihat homoseksualitas sebagai dosa besar di negeri mayoritas Muslim ini. Saat pesawat mendarat di Bali, keluarga disambut angin tropis yang hangat. Mereka langsung menuju Ila Mewah di Seminyak yang disewa Rial. Rial, kakak sulung yang selalu menjadi kebanggaan keluarga, bekerja sebagai pengusaha sukses di bidang properti. Dia telah merencanakan segalanya, makan malam romantis di pantai, cincin berlian yang mahal, dan kejutan untuk Nadia yang akan datang besok. Aisyah tahu rencana itu dari pesan rahasia yang dikirim Rial padanya seminggu lalu. Ini akan jadi liburan terbaik, sis. Jangan bilang siapa-siapa ya, katanya saat itu. Malam pertama di Ila, keluarga berkumpul di teras menghadap kolam renang. Ibu sibuk memasak rendang aurit mereka, sementara ayah bercerita tentang masa mudanya di Sumatera. Aisyah merasa sesak. Dia telah memutuskan untuk berbicara malam ini, sebelum semuanya menjadi terlalu sempurna untuk dihancurkan. Bu, iya, ada yang harus aku katakan, ujar Aisyah dengan suara gemetar. Semua mata tertuju padanya. Rial mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. Aisyah menarik napas lagi. Aku suka perempuan. Aku lesbian. Kata-kata itu keluar seperti bom yang meledak. Ibu menjatuhkan sendoknya, ayah membeku, dan Rial bangkit berdiri. Apa maksudmu, Aisyah? Ini bukan lelucon, seru Rial dengan nada marah. Aisyah menjelaskan, suaranya parau, tentang perasaannya sejak kecil, tentang Lila yang kini menjadi pacarnya secara diam-diam, dan betapa sulitnya menyembunyikan itu dari keluarga. Tapi penjelasannya seperti angin lalu. Ibu mulai menangis, kamu bikin malu keluarga. Apa kata tetangga? Apa kata saudara-saudara di kampung? Ayah, yang biasanya tenang, kini berwajah merah. Ini pengaruh barat. Kamu pasti salah bergaul. Kita harus pulang sekarang juga, katanya tegas. Aisyah merasa dunia runtuh. Dia tahu risiko ini, tapi dia tak menyangka reaksi sekeras itu. Rial menarik Aisyah ke samping, kenapa harus sekarang? Besok aku mau lamar Nadia. Kamu egois sekali. Aisyah menjawab, air mata mengalir, aku nggak bisa bohong lagi, Bang. Aku capek hidup dalam kepura-puraan. Malam itu berlalu dalam ketegangan. Tidak ada lagi tawa, hanya diam yang menusuk. Aisyah tidur di kamar sendirian, memeluk bantal, memikirkan Lila yang menunggu kabar di Jakarta. Lila, perempuan berusia 25 tahun yang bekerja sebagai desainer grafis, telah menjadi sandaran Aisyah selama 2 tahun. Mereka bertemu di Kaeseni di Kemang, dan sejak itu hubungan mereka berkembang dalam rahasia. Lila selalu mendorong Aisyah untuk jujur, kita nggak bisa selamanya sembunyi, sayang. Keluargamu harus tahu. Pagi berikutnya, Nadia tiba dengan senyum cerah, tidak tahu apa yang terjadi. Rial berusaha tampil normal, tapi matanya penuh kemarahan terhadap Aisyah.
Keluarga pergi ke pantai, tapi suasana tegang. Aisyah duduk sendirian di pasir, memandang ombak. Dia merasa bebas untuk pertama kalinya, tapi juga kesepian. Apakah keputusannya benar? Atau dia memang telah merusak segalanya? Sore itu, saat matahari mulai terbenam, Rial mengajak Nadia berjalan-jalan. Aisyah tahu itu momen proposal. Tapi ibu tiba-tiba mendekati Aisyah, "Kamu harus minta maaf pada kakakmu. Jangan biarkan ini hancurkan hari bahagianya." Aisyah menggeleng, "Bu, ini juga hari bahagiaku. Aku akhirnya jujur." Konflik mulai memuncak. Ayah bergabung memaksa Aisyah untuk berubah pikiran atau meninggalkan keluarga. Aisyah merasa dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya mendukungnya. Di pantai, Rial berlutut di depan Nadia, cincin di tangan. Nadia menangis bahagia menerima. Tapi saat mereka kembali ke Ila, berita tentang Aisyah sudah menyebar. Nadia yang ternyata konservatif mulai ragu. "Aku nggak mau keluarga seperti ini," bisiknya pada Rial. Rial marah besar pada Aisyah, "Lihat apa yang kamu lakukan. Kamu hancurkan mimpiku." Aisyah menghadapi badai emosi. Dia menelepon Lila mencari dukungan. "Aku takut, Li. Mereka benci aku." Lila menenangkan, "Kamu kuat, Aisyah. Ini langkah pertama menuju kebebasan." Tapi di dalam hati Aisyah, keraguan muncul. Apakah kebebasan ini sepadan dengan kehilangan keluarga? Liburan yang seharusnya indah berubah menjadi neraka. Setiap makan malam penuh tuduhan, setiap obrolan penuh penolakan. Aisyah mulai mempertanyakan pilihan hidupnya. Masyarakat Indonesia, dengan norma agama dan budaya yang kuat, membuatnya merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Tapi dia tahu, mundur sekarang berarti mengkhianati dirinya sendiri. Hari ketiga liburan, ketegangan semakin memuncak. Aisyah bangun pagi mendengar bisik-bisik dari kamar orang tuanya. "Kita harus bawa dia ke Ustadz, ya. Ini pasti ada pengaruh setan," kata ibu dengan suara pelan. Aisyah merasa sakit hati. Dia bukan monster, hanya perempuan yang mencintai dengan cara berbeda. Dia memutuskan untuk keluar sendirian, menuju pasar tradisional di Ubud, mencari kedamaian di antara kerajinan tangan dan aroma rempah. Di sana, dia bertemu dengan seorang perempuan tua yang menjual kain batik. "Kamu terlihat sedih, Nak," kata perempuan itu. Aisyah curhat sedikit, tanpa detail. "Keluarga tak selalu mengerti, tapi darah lebih kental dari air," jawab si nenek bijak. Kata-kata itu membuat Aisyah berpikir. Apakah dia terlalu egois? Kembali ke Ila, dia menemukan Rial sedang berdebat dengan Nadia. "Aku cinta kamu, tapi keluargamu. Ini terlalu rumit," kata Nadia. Rial memohon, "Ini bukan salahku. Aisyah yang bikin masalah." Aisyah mendengar semuanya dari balik pintu. Dia masuk, menghadapi mereka. "Aku nggak minta maaf atas siapa aku, Bang. Tapi aku minta maaf kalau ini ganggu rencanamu." Rial marah, "Kamu tahu ini hari spesialku. Kenapa nggak tunggu pulang dulu?" Aisyah menjawab, "Karena aku nggak tahan lagi. Setiap hari pura-pura bahagia sementara hati aku hancur." Nadia melihat Aisyah dengan campur aduk, "Aku paham perasaanmu, tapi di Indonesia, ini sulit diterima." Malam itu keluarga makan malam di restoran tepi pantai. Ayah memulai pembicaraan serius. "Aisyah, kami sayang kamu. Tapi ini salah. Kamu harus berubah. Kami bisa cari bantuan psikolog atau ulama." Aisyah menggeleng, "Ini bukan penyakit, ya. Ini bagian dari aku." Ibu menangis lagi, "Kamu bikin kami malu." Apa kata saudara di Medan? Mereka semua taat agama. Aisyah merasa terpojok.
Dia ingat cerita teman-temannya di komunitas Looked Online tentang penolakan keluarga yang berujung depresi atau bahkan bunuh diri. Rial, yang biasanya protektif, kini seperti musuh. Dia menyalahkan Aisyah atas keraguan Nadia. "Kamu hancurkan masa depanku," serunya. Aisyah balas, "Dan kamu hancurkan hatiku dengan penolakanmu." Pertengkaran memuncak, piring-piring hampir pecah. Nadia mencoba menengahi, tapi akhirnya pergi ke kamar, meninggalkan Rial sendirian. Aisyah kembali ke kamar, menelepon Lila lagi. "Mereka ingin aku berubah, Li. Aku takut." Lila dengan suara tegas, "Jangan menyerah. Aku di sini untukmu. Kita bisa hidup bersama, jauh dari mereka jika perlu." Tapi Aisyah ragu. Hidup tanpa keluarga. Itu harga yang mahal. Dia ingat masa kecil, saat Rial melindunginya dari bully di sekolah, saat ibu memasak makanan favoritnya, saat ayah mengajarinya naik sepeda. Keesokan harinya, keluarga pergi ke Pura Besakih, kuil suci di lereng Gunung Agung. Di sana, di antara doa-doa dan asap dupa, Aisyah merasa konflik batin. Agama Hindu Bali yang damai kontras dengan kekacauan hatinya. Ayah mendekati, "Lihat ini, Aisyah. Hidup harus selaras dengan alam dan Tuhan. Pilihanmu ini melawan itu." Aisyah diam, tapi dalam hati, dia bertanya, apakah Tuhan benar-benar membenci cintanya? Sore itu, kejutan datang. Rial menerima pesan dari Nadia, "Aku butuh waktu." "Ma." Proposal yang seharusnya bahagia berubah menjadi mimpi buruk. Rial menyalahkan Aisyah sepenuhnya. "Lihat. Dia pergi karena kamu." Aisyah merasa bersalah, tapi juga marah. "Bukan karena aku, Bang. Karena kalian gak bisa terima kenyataan." Malam itu, Aisyah bertemu dengan seorang teman lama dari Jakarta yang kebetulan liburan di Bali. Namanya Sari, yang ternyata juga lesbian dan telah out ke keluarganya. Sari berbagi pengalaman, awalnya sulit, tapi sekarang mereka terima. Butuh waktu. Aisyah terinspirasi, tapi juga takut. Apakah keluarganya akan seperti itu? Konflik semakin dalam. Ibu mulai mengabaikan Aisyah, ayah berbicara tentang mengusir jika tak berubah. Aisyah merasa seperti orang buangan. Dia memutuskan untuk bertahan, tapi hati mulai retak. Apakah ini akhir dari keluarga harmonis mereka? Hari kelima, badai tropis melanda Bali, mencerminkan kekacauan dalam keluarga. Hujan deras mengurung mereka di Ila. Aisyah duduk di ruang tamu, memandang hujan. Rial mendekati untuk pertama kalinya tanpa marah. "Kenapa kamu gak bilang dari dulu, sis?" tanyanya. Aisyah menjawab, "Aku takut seperti ini. Takut kalian benci aku." Rial menghela napas, "Aku gak benci, tapi ini sulit. Nadia pergi karena ini." Aisyah merasa empati. "Ma, Bang. Aku gak sengaja." Tapi Rial balas, "Kamu tahu rencanaku. Kamu pilih timing terburuk." Percakapan berubah menjadi perdebatan lagi. Ayah masuk, "Cukup. Aisyah, kamu harus pilih keluarga atau gaya hidupmu." Aisyah terkejut, "Ini bukan gaya hidup, ya. Ini aku." Ibu menangis di sudut, "Kami besarkan kamu dengan baik. Kenapa jadi begini?" Aisyah merasa dikhianati. Dia ingat saat kecil, keluarga mereka harmonis di rumah di Jakarta. Ayah sebagai pegawai negeri, ibu guru, Rial anak pintar. Tapi sekarang semuanya retak karena identitasnya. Dia menelepon Lila, "Aku gak kuat lagi. Mereka suruh aku pilih." Lila marah, "Jangan pilih mereka. Mereka yang salah." Tapi Aisyah ragu. Apakah Lila benar? Sore itu hujan reda. Keluarga pergi ke spa untuk relaksasi, tapi ketegangan tetap.
Di sana, Aisyah bertemu dengan seorang terapis yang ramah. Tanpa sengaja, dia curhat. Terapis bilang, di Indonesia banyak yang seperti kamu. Butuh dukungan komunitas. Aisyah terpikir tentang kelompok di Jakarta, tapi takut risiko, diskriminasi kerja, kekerasan sosial. Kembali ke Ila, kejutan lain, Nadia kembali. Aku pikir-pikir lagi. Aku cinta Rial, apapun keluarganya. Rial bahagia tapi memandang Aisyah dengan dingin. Jangan bikin masalah lagi. Aisyah merasa seperti ancaman. Malam itu ibu mendekati Aisyah secara pribadi. Nak, ibu baca artikel tentang ini. Katanya bisa disembuhkan. Aisyah marah, Bu, ini bukan penyakit. Kenapa nggak terima saja? Pertengkaran meledak lagi. Ayah ikut campur, kami nggak bisa terima. Ini melawan agama. Aisyah balas, agama ajarkan cinta, bukan benci. Debat teologi memanas, mencerminkan mautun masyarakat Indonesia antara tradisi dan modernitas. Aisyah mulai merasa depresi. Dia ingat kasus-kasus di berita perempuan lesbian yang diusir keluarga atau dipaksa kawin. Apakah itu nasibnya? Dia memutuskan untuk bertemu Lila secara diam-diam jika pulang, tapi ragu. Hari berikutnya, mereka pergi ke Tanah Lot. Di kuil ikonik itu, Aisyah berdoa sendirian. Tuhan, beri aku kekuatan. Saat itu, Rial mendekati lagi. Aku baca tentang LGBT. Mungkin aku salah. Tapi beri waktu. Aisyah terharu, tapi masih sakit. Konflik mencapai puncak saat makan malam. Nadia bertanya langsung pada Aisyah, kamu punya pacar? Aisyah jujur, ya, Lila. Semua terdiam. Ibu marah, jangan bawa dia ke sini. Aisyah bangkit, kenapa? Karena dia perempuan. Ayah memerintah, cukup. Besok kita pulang. Aisyah merasa hancur. Keputusannya membawa konsekuensi, kehilangan kepercayaan keluarga, mungkin pekerjaannya sebagai jurnalis yang rentan diskriminasi. Tapi dia juga merasa bangga. Ini langkah menuju autentisitas. Liburan mendekati akhir, tapi luka semakin dalam. Pagi hari, Aisyah packing barang, merasa seperti tamu tak diundang. Rial dan Nadia berbicara pelan di teras, merencanakan pernikahan. Aisyah mendengar, kita undang Aisyah. Nadia ragu, tergantung keluargamu. Aisyah merasa dikhianati oleh kakaknya sendiri. Di bandara, menunggu penerbangan pulang, ayah berbicara serius. Di Jakarta, kamu harus ikut terapi. Kami sudah cari psikolog. Aisyah menolak, aku nggak butuh terapi. Kalian yang butuh paham. Ibu menangis, kamu keras kepala. Ini untuk kebaikanmu. Aisyah merasa seperti tahanan. Di pesawat, diam menyelimuti. Aisyah memandang awan, memikirkan masa depan. Kembali ke Jakarta, dia akan hadapi realitas, teman-teman yang mungkin menjauh, pekerjaan yang terancam. Tapi Lila menunggu janji dukungan. Sesampai di rumah di Jakarta, kehidupan normal berlanjut, tapi tidak sama. Ibu menghindari mata Aisyah, ayah sibuk kerja. Rial pindah ke apartemen dengan Nadia, jarang pulang. Aisyah merasa kesepian. Dia bertemu Lila di kai rahasia. Akhirnya pulang, kata Lila, memeluknya. Aisyah cerita semuanya, air mata mengalir. Lila, kita bisa mulai hidup baru. Pindah ke Yogyakarta, di mana lebih terbuka. Tapi Aisyah ragu. Aku nggak bisa tinggalkan keluarga. Lila marah, mereka tinggalkan kamu. Konflik baru muncul, antara cinta dan keluarga. Aisyah memilih bertahan, mencoba dialog lagi. Beberapa hari kemudian, ayah memanggil Aisyah ke ruang kerja. Aku baca buku tentang ini. Mungkin aku salah.
Tapi masyarakat sulit. Aisyah terkejut, "Yah, terima kasih. Tapi ibu masih keras, jangan ajak pacarmu ke sini." Rial datang berkunjung membawa Nadia. "Kami tetapkan tanggal pernikahan." "Kamu datang?" tanya Rial. Aisyah mengangguk, tapi hati sakit. Di pesta pertunangan, Aisyah merasa seperti orang luar. Tamu-tamu bergosip, dengar-dengar adiknya aneh. Aisyah mendengar, hati hancur. Malam itu, dia bertengkar dengan Lila. "Kamu terlalu lemah. Tinggalkan mereka," seru Lila. Aisyah balas, "Aku cinta mereka." Lila pergi marah, "Kalau gitu kita putus." Aisyah hancur. Keputusan Coming Out membawa harga, kehilangan pacar, kehilangan kedekatan keluarga. Dia merenung sendirian, mempertanyakan segalanya. Apakah ini layak? Waktu berlalu, Aisyah bergabung dengan komunitas LGBTI. Di sana, dia temukan dukungan, cerita serupa. Tapi di rumah, ketegangan tetap. Ibu mulai bicara lagi, pelan-pelan. "Aku takut kehilangan kamu." Aisyah peluk ibu, "Aku juga." Tapi klimaks datang saat pernikahan Rial. Aisyah datang, tapi Lila muncul tiba-tiba, ingin bicara. "Aku salah. Aku dukung kamu." Tapi Rial melihat, marah. "Keluar. Jangan rusak hari ini." Aisyah harus pilih, Lila atau keluarga. Dia pilih Lila, pergi bersama. Keluarga marah besar. "Ayah telepon, jangan pulang lagi." Aisyah tinggal dengan Lila, tapi hati retak. Ini harga kebebasan. Hidup baru Aisyah dimulai di apartemen kecil di Jakarta Selatan. Bersama Lila, dia bangun rutinitas, kerja, cinta, tapi bayang-bayang keluarga menghantui. Setiap malam, dia mimpi tentang ibu yang menangis. "Apakah aku salah?" tanyanya pada Lila. Lila jawab, "Tidak. Mereka yang harus berubah." Beberapa bulan kemudian, berita datang, ibu sakit. Aisyah ragu, tapi pergi ke rumah sakit. Di sana, ayah menyambut dingin. "Kamu datang juga?" Aisyah duduk di samping ibu, "Bu, Ma." Ibu pegang tangan, "Aku juga, Ma. Aku takut masyarakat, tapi kamu anakku." Rekonsiliasi pelan. Rial datang, "Nadia hamil. Kami ingin kamu jadi tante." Aisyah terharu. Tapi Nadia bilang, "Tapi jangan bawa Lila." Aisyah marah, "Dia bagian dari aku." Konflik lama muncul lagi. Aisyah pilih pergi, tapi kali ini dengan tekad. Dia tulis surat untuk keluarga, "Aku cinta kalian, tapi aku harus jadi diri sendiri. Semoga suatu hari kalian paham." Waktu berlalu, Aisyah sukses di pekerjaan, jadi advokat LGBTI. Dia bicara di seminar, bagikan cerita. Banyak yang terinspirasi. Tapi dalam hati, luka tetap. Suatu hari, Rial telepon. "Aku salah. Aku baca banyak. Datanglah ke rumah, bawa Lila." Aisyah ragu, tapi pergi. Di rumah, keluarga sambut hangat. Ibu peluk Lila, "Selamat datang." Ayah bicara, "Kami belajar. Makan kami." Od Ortog. Akhirnya, harmoni kembali, tapi dengan harga, waktu, air mata, dan perubahan. Aisyah sadar, Coming Out bukan akhir, tapi awal perjuangan. Tapi pertanyaan tetap, apakah Aisyah benar memilih Coming Out di momen itu, atau seharusnya dia tunggu waktu yang lebih baik?